Ya, jadi ini proses ta'allum robbani, pengajaran dari Tuhan langsung. Jadi itu simple. Nah, cuma syaratnya jiwanya harus bersih untuk ta'allum robbani. Jiwa yang kotor, mungkin Allah melimpahkan, seandainya Allah melimpahkan pun tidak akan terbaca. Kayak kita tiap sholat berdoa ihdinas siratal mustaqim, mungkin Allah sudah ngasih hidayah, menunjukkan jalan yang lurus. Kok kamu tidak ketemu jalan lurusnya, mungkin petunjuknya Allah tidak terbaca. Kalau dilihat betapa sayangnya Allah pada manusia, insya Allah kalau kamu baca Fatihahnya serius, itu kamu beneran sama Allah dikasih petunjuk. Dikasih petunjuk jalan yang lurus. Kenapa tidak terbaca? Kenapa kamu masih kebingungan? Mungkin karena jiwamu gelap. Ya kayak ruangan yang gelap itu loh. Seindah apapun isinya tidak kelihatan. Maka kita butuh jiwa yang jernih, katanya Ghazali. Bahkan katanya Ghazali, jiwa yang jernih itu sudah luar biasa isinya. Sudah banyak sekali anugerah pengetahuan dari Allah. Jiwa yang tidak jernih kenapa? Jiwa yang tidak jernih karena sibuk dengan kegelapan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan materi. Analoginya Ghazali kayak mendung yang menutupi matahari. Kalau mendung menutupi matahari itu kan bukan berarti mataharinya tidak ada. Jiwamu yang asli itu terang dan jernih, cuma tertutupi oleh dunia. Maka kita harus belajar, diawali dengan menyucikan diri. Tahapan pertama pembelajar itu membersihkan jiwa. Kalau versinya Ghazali, baik ta'allum insani maupun ta'allum robbani. Kenapa? Karena ya kayak dulu ya di syairnya Imam Syafi'i itu, karena ilmu itu nur. Jadi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asin. Dan cahayanya Allah tidak akan bisa jadi petunjuk bagi orang yang suka maksiat, karena maksiat membuat hati gelap. Kalau hatimu gelap ya hidayah seperti apapun tidak akan terbaca. Bukan Allah tidak ngasih, kamu yang tidak bisa baca. Jiwamu gelap. Maka syaratnya orang belajar yang pertama membersihkan jiwa. Atau kalau jiwanya sakit karena dunia, menyembuhkannya dulu. Makanya katanya Ghazali, penting syaratnya orang belajar itu mengenali penyakit jiwanya. Jiwamu ada penyakit apa yang menggelapkan? Dikenali dulu, terus diobati, baru kamu belajar. Kalau tidak ya susah. Cahaya masuk. Jangan-jangan itu yang membuat, kalau kamu baca bukunya paham, akalmu jalan, bukunya ditutup lupa. Tidak ada yang nyantol satupun. Mungkin karena dalamnya gelap. Pengetahuan banyak, ngaji ini aja sampai hampir 100 berapa sesi. Tapi yang tersisa berapa sekarang? Yang nyantol di sini paling kamu lupa. Banyak yang lupa. Jadi ditanami terus tapi tidak tumbuh-tumbuh. Itu mungkin karena jiwanya gelap. Karena alatnya ilmu laduni itu jiwa. Nah, asumsi-asumsinya. Kalau di Risalah Ladunia, berarti ilmu laduni itu ilmu yang dilimpahi oleh Allah. Berarti dia berasal dari luar diri yang dimasukkan ke dalam diri. Asumsi yang kedua, usahanya bukan usaha insani, tapi usaha ilahi. Karena dikasih, maka manusia bukan
mencari ilmunya, tapi menyiapkan dirinya agar layak untuk dikasih. Jadi untuk dapat ilmu laduni itu tidak bisa ditransfer. Tidak bisa, kamu tak transfer ilmu laduni itu tidak bisa. Kenapa? Karena syaratnya adalah kita menyiapkan diri kita agar layak ditransfer oleh Allah. Makanya syaratnya ya nanti ada mujahadah, pembersihan diri, dan seterusnya. Yang ketiga, ilmu laduni itu isinya apa, muatannya apa, tergantung yang ngasih. Jadi maka jangan heran kadang-kadang orang tidak ngerti apa-apa tiba-tiba bisa ngomong apa. Ada wali yang tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris meskipun tidak pernah khusus bahasa Inggris. Ya mungkin bisa. Kalau itu memang laduni, dilimpahi Allah kemampuan bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau Allah sayang padamu, pas mau tes TOEFL itu kamu dikasih laduni bahasa Inggris. Ya, jadi kalau pas butuh, pas dapat. Nah itu laduni, tergantung Allah yang ngasih. Ya mungkin saja kalau Allah mau. Cuma syaratnya pasti tidak simpel, apa, pembersihan jiwa. Dan Allah yang tahu apa butuh kita. Allah akan ngasih sesuai yang Allah ketahui tentang kita, yang Allah inginkan atas diri kita. Nah itu laduni. Asumsi-asumsinya itu. Medianya kalbu. Sebenarnya nulisnya nggak pakai K, bahasa Indonesia jadi K. Harusnya pakai Q, kolbu. Cuma kelihatannya di Indonesia kan jadi kalbu. Kalau kalbun bahasa Arab, iya, jadi jelek. Makanya ada lagu yang judulnya Bahasa Kalbu. Itu kalau diterjemah jadi jelek. Itu kan bahasanya kalb, ya. Jadi harusnya bahasa kolbu. Cuma tidak baku pakainya kalbu. Jadi tadi dilimpahkan ke dalam jiwa, medianya kolbu, kolb. Maka yang tadi harus jiwa bagian mana yang harus dibersihkan? Itu kolbunya, hatinya. Jangan salah, kalau kita berpikir yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, itu yang kotor kolbu kita. Kalau kita melakukan maksiat, yang melakukan tindakan fisiknya, yang kotor kolbunya. Karena efeknya ke dalam. Makanya ada orang bilang, jangan suka jahat, jangan suka maki-maki, nanti hatimu yang kotor. Kalau kamu maki-maki orang, jangan dikira yang rusak dia yang kamu maki-maki, tapi kamu yang maki-maki. Kenapa? Hatimu. Semakin banyak kekeliruan, kesalahan, semakin gelap hati kita. Nah itu, padahal dari situlah Allah berhubungan dengan kita. Jadi kolbu harus bening, harus jernih. Karena di tempat itulah Allah mencahayai hidup kita dengan ilmu dan pengetahuan.